Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum kita mulai istighosa, kita ngaji sambil ngopi ya, supaya rileks, ngaji sambil santai. Bismillah, alhamdulillah, barakallah. Saudaraku semuanya, santri Jari Sadat, semoga perkumpulan kita kali ini, tatapan muka kita kali ini, pandangan mata jasad kita kali ini, dan bersatunya klik kolbu kita kali ini menambahnya stamina power iman kita, yang sehingga menumbuhkan, meningkatkan mahabbah tauhid la ilaha illallah dan mahabbah sholawat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi ya Muhammad. Sebelum kita mulai istighosa, kita ngaji santai dulu sambil ngopi, sambil rokokan, supaya kerasan, ngaji ini ben kerasan. Soalnya sing ngaji ki wong gede-gede mas, nggone dikai kajian sing tegang-tegang malah males ngaji. Jadi ngaji ini sambil santai, karena nanti kalau sudah dimulai istighosa, maka sudah gak boleh ngopi, sudah gak boleh rokokan. Jadi semua harus diletakkan. Jadi saya kasih pemahaman tentang manusia yang sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Bahwasanya saat kita belajar, berguru, lebih-lebih ilmu tentang spiritual, yaitu tentang ruhani, tentang jiwa, tentang batin kita, maka kita harus menemukan benar-benar guru yang bisa membimbing ruhani kita. Jadi bukan sembarangan, bukan main-main. Orang menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang satu, apabila manusia itu menuntut ilmu, maka terkadang muncul sifat sombong, sifat riya, sifat pamer. Itu tidak apa-apa, jadi tidak masalah, karena itu tahap awal belajar. Makanya kalau belajar ilmu mas, jangan setengah-setengah, kudu kendel, harus berani, mentalnya disiapkan, fisiknya disiapkan, semuanya disiapkan, baik materi non materi semua harus disiapkan. Akhirnya apa? Ketika saat kita bertambah ilmu, maka akan lebih tawaduk lagi, lebih rendah diri lagi. Dan kalau kita lanjut lagi dengan bimbingan guru kita, maka kita akan mengalami sebuah kefanaan diri, yaitu merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Bahwasanya kita yakin semuanya itu kembali ke Allah semuanya. Ilmu yang kita miliki sampai mempunyai ilmu tingkat tinggi istilahnya, itu kembali ke Allah lagi. Tapi apa? Kita terus mencari terus mas, terus belajar terus, karena menuntut ilmu itu harus sampai akhir hayat, sampai sepanjang usia kita. Karena orang yang menuntut ilmu kok merasa sudah memiliki ilmu, sudah mempunyai tingkat tinggi, lah disitulah letak awal mulai kebodohan seseorang. Jadi kita harus terus mencari ilmu, jangan merasa puas dengan ilmu kita, tapi harus diasah terus, nggih. Tingkat 1 mau diasah terus, akhirnya sampai bisa masuk tingkat 2, akhirnya menjadi tawadu, rendah hati, rendah diri. Diasah terus sampai muncul istiqomah dengan keilmuan tadi, akhirnya muncul kefanaan diri kita, merasa kita tidak mempunyai apa-apa, bahwasanya semua ilmu atau apapun kembali ke Allah, sehingga kita ini kosong. Itu yang dinamakan kosong tapi isi, isi tapi kosong, itu mas. Dan kalau ilmu yang tentang kesaktian yang bisa disuting, itu ilmu jasad. Tapi kalau ilmu ruhani yang bisa merasakan itu kita sendiri, orang lain nggak bisa. Apalagi sampai disuting, nggak bisa. Jadi kita sendiri yang bisa mengalami perjalanan ruhani kita. Rata-rata yang ikut JS
yang ditonjolkan mereka semua merasakan ketenangan ya. Kenapa Mas kok awalnya harus itu tenang dulu? Karena seseorang yang sudah mengalami tenang itu orang yang berspiritual tinggi. Bisa mengingat-ingat. Sampai kalau ketemu orang ya, seumpama orang itu mempunyai ilmu yang tinggi seumpama, saya melihat sosok orangnya pasti tenang. Bicaranya itu kalem, tapi bisa mengenaruhani kita. Ya, saya mengingat-ingati ciri-ciri orang yang berspiritual tinggi. Diamnya itu menggerakkan Mas. Bukan rohani sampean tok sing bergerak, jasad sampean ikut bergerak ketika dibatin sama beliau. Contohnya kayak jenengan ketika masuk JS, apa pernah saya telepon sampean supaya datang ke sini? Ada yang pernah saya telepon nih? Ada yang pernah? Enggak pernah. Karena apa? Saya fokus ya, ilmu yang saya ajarkan sampean gali supaya sampean bisa menemukan jati diri sampean, bisa menemukan arah hidup sampean ya. Karena sang tenang adalah pemenang ya. Jadi itu tadi Mas ya, jangan sampai putus di level 1. Soalnya kalau level 1 saya menjadi orang sombong dengan ilmu. Tapi kalau sampean terus asa sampai naik level 2, akhirnya sampean bisa menjadi orang yang rendah diri dengan ilmu. Sampean olah lagi, sampean rasakan lagi, muncullah sebuah keistiqomahan itu mau. Akhirnya muncul kefanaan diri yang merasa tidak mempunyai apa-apa, tapi sebenarnya punya. Mek merasa tok nggak punya Mas. Merasa nggak punya ilmu karena apa? Supaya sampean terus mencari ilmu itu. Mengenai pesine dawe guru kula, nek salat ora usah golek khusyuk. Sing penting wis rukun-rukune salat wis mbok pepeki kabeh. Intinya sudah kamu penuhi semua. Sing penting salat. Wis ibarate jarene wong mangan, gak ono wong mangan niat ngelek ki gak ono. Sing diniati wong mangan iku cuma mengunyah. Dikunyah terus engko akhir apa? Melbu-melbu dhewe. Sama dengan mencari ilmu. Terus diamalno ae. Salat yo ngono, gak perlu nunggu khusyuk. Yang penting rukun-rukune salat wis sampean penuhi. Engko lak iso khusyuk dhewe. Jadi di JS ini buat santri semuanya, meskipun yang di online yang belum ketemu saya, bahwasanya sebatin itu kita tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Meskipun online, tapi kalau sudah sebatin jari sadat, insya Allah kita tetap menjadi satu ya. Tidak akan terpisah oleh apapun. Itu yang dinamakan sebatin jari sadat. Jadi cukup sekian, setelah ini kita lanjut istighosa. Istighosa yang di jari sadat ini bersanad dari guru saya, yaitu Al-Muharram Kiai Haji Muhammad Romli Tamim ya, dari Pondok Joso, yang berlanjut sampai sekarang, sampai di ASO Kiai Haji Dr. Andes Khalil Dahlan. Semoga beliau selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Ya kana butuh ya kana nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.